Saudara, selamat malam untuk kita semuanya. Shalom. Kita bersyukur ya saudara-saudara, malam ini tentunya kita pasti penuh dengan sukacita. Seperti tadi di awal liturgi sudah mengajak kita. Apakah Bapak Ibu ada sukacita malam ini? Dan semua tadi menjawab amin ya. Saya tanya sekali lagi ya. Apakah ada sukacita malam ini? Baik, di sini aminnya cukup kencang ya saudara-saudara ya. Di sini ada Pak Yakub ya, ada Cirut, ya, ada Imawar, ada Bu Eni, ada Pak Nolo, Pak Nathan, contoh Lady, contoh Andi, dan ada saya saudara-saudara. Kita berharap minggu-minggu berikutnya jikalau ada yang berminat mau datang ke sini, nah boleh datang saudara-saudara ya. Kita sudah siapkan bangku, ini banyak sekali bangkunya ya. Bisa kita nikmati bersama-sama. Karena memang suasananya agak lain saudara ya. Ikut di rumah dengan datang ke sini itu agak berbeda suasananya ya. Nah saudara-saudara, malam ini saya mengajak kita untuk melihat satu tema, yaitu pengikut Yesus, sebuah penyerahan total. Nah saudara-saudara, ini adalah satu tema yang sangat menarik. Dan saya sendiri pun juga cukup antusias untuk memikirkan, menggumulkan, bahkan juga menghadirkan tema-tema seperti ini, saudara ya, di dalam diri saya. Karena apalagi ketika masuk di sekolah tinggi teologi, saudara, ini sering sekali tema ini dikumandangkan. Dan saya kira bukan hanya untuk mahasiswa-mahasiswa teologi, tapi juga untuk setiap kita anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Saudara, kita perlu memikirkan satu tema ini, yaitu sebuah penyerahan total. Nah, saudara, bagaimana kita menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan? Lalu kapan, saudara, ya, kita disebut sebagai orang yang sudah menyerahkan diri secara total? Nah, nanti kita akan membahas malam ini di dalam perenungan firman Tuhan ini. Nah, saudara, kita akan melihat yang pertama ya, bahwa hubungan kita dengan Yesus bukanlah hubungan yang tanpa status. Apa artinya tanpa status, saudara? Itu adalah sebuah hubungan yang tanpa komitmen. Sebuah hubungan yang tanpa keintiman, kedekatan. Sebuah hubungan yang tanpa gairah, tanpa passion. Seperti yang minggu lalu, contoh Andi sudah bahas ya, harusnya relasi kita dengan Tuhan itu penuh dengan passion, penuh dengan gairah. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu menginginkan relasi kita dengan Dia bukanlah semua relasi yang tanpa status, saudara. Artinya bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu menginginkan kita di dalam membangun relasi dengan Dia, itu adalah harus ada komitmennya, saudara-saudara. Harus ada keintimannya, harus ada relasi yang dekat. Bukan hanya sekedar mengaku bahwa kita ikut Dia, tetapi tanpa komitmen, tanpa kita bayar harga. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui satu perkataannya di dalam banyak Injil. Saudara, ini dituliskan ya, minimal di dalam Injil Matius, Lukas. Ini ayat ini ada, saudara. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, memang kalimat ini bagi kita yang gak biasa, saudara, ini terlalu keras, saudara. Tetapi inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus di dalam kita mengikuti Dia. Ini yang paling diinginkannya, saudara-saudara. Siapapun kita, entah kita sebagai seorang hamba Tuhan, entah kita sebagai seorang mahasiswa teologi, entah kita sebagai seorang mahasiswa di kampus di mana saja, entah kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang bos, sebagai seorang pengikut Yesus yang mengaku sebagai orang Kristen, saudara, firman Tuhan ini berlaku untuk kita semuanya. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini, saudara-saudara. Kita harus menyangkal diri kita. Menyangkal diri itu berarti seolah-olah, saudara, kita tidak lagi mengakui hak atas diri kita. Saudara, nanti saya akan membahas tentang hal ini. Bagaimana di dalam kita akan menyangkal diri ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan bahwa di dalam kita mengikut Tuhan, sebenarnya itu tujuannya adalah menuju kepada kedewasaan. Ya, di dalam Efesus dikatakan,
yaitu adalah tujuan daripada kehidupan kita adalah menuju dewasa. Matang, saudara-saudara. Jadi dari kita yang belum kenal Tuhan, lalu kemudian kita kenal Tuhan, dari yang belum kenal, kemudian kenal, kemudian setelah kita mengenal Tuhan, di dalamnya kita ada komitmen. Dan setelah kita berkomitmen, lalu kemudian kita akhirnya bergeser lagi menjadi orang-orang yang melayani. Nah, saya kurang tahu saudara ya, posisi saudara sekarang ada di mana. Apakah hanya sebagai seorang yang mengaku percaya saja, tapi saudara mungkin tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan apalagi mungkin di antara kita banyak yang tidak mau melayani. Nah, saudara-saudara, mungkin selama ini memang kita hanya banyak membicarakan soal percaya. Memang bicara soal percaya itu penting sekali, saudara-saudara. Tetapi seringkali, saudara, jarang menyinggung soal penyangkalan diri. Sehingga mungkin banyak orang Kristen itu tidak masuk di dalam sebuah penyerahan yang total kepada Tuhan. Jadi kurang menyangkal diri. Nah, saudara, itu sebabnya malam ini kita merenungkan bersama-sama. Oleh karena Tuhan Yesus itu menginginkan satu relasi yang begitu dalam antara kita dengan Dia. Dia menginginkan kita masuk di dalam sebuah komitmen yang total. Di dalam sebuah penyerahan yang total. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat ya, bahwa menyangkal diri memang tidak mudah buat kita. Menyangkal diri tidak mudah, apalagi di dalam zaman yang hari ini menempatkan diri kita itu sebagai yang utama, sebagai yang terbesar. Seolah-olah semua bicara tentang diri kita. Tetapi ketika kita, saudara-saudara, mengikut Tuhan Yesus, tidak bisa begitu, saudara-saudara. Nah, ada satu contoh di dalam Alkitab, dan kita banyak belajar tentang tokoh ini, nanti saudara kita banyak singgung. Nah, kita mari perhatikan. Yaitu adalah seorang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Nanti saudara bisa baca kisahnya di dalam Matius 19 mulai ayat 16. Nah, saudara, memang luar biasa ya. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus itu, ya ini seorang muda yang kaya. Dia bertanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, ini seorang yang kaya dan dia datang kepada Tuhan untuk menanyakan satu hal penting tentang kekekalan. Untuk pertanyaan ini, saudara, mungkin memang boleh kita angkat sebuah pujian bagi seorang muda yang kaya ini. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat ya, bahwa sebenarnya di dalam pertanyaan dia ini, kita juga bisa merenungkan satu hal. Bahwa belum tentu sebab pertanyaan dia ini sungguh-sungguh, saudara-saudara. Atau sebenarnya ada maksud tersembunyi untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Oleh karena bagi dia untuk mencari kerajaan Allah, saudara-saudara, dia berkata itu apa yang harus kulakukan. Nah, sebenarnya saudara, di dalam terjemahan yang lain atau di dalam arti yang lebih dalam, yaitu adalah dia berpikir apa yang perlu saya usahakan. Bagaimana saya mendapatkannya dengan motivasi bahwa ini nanti akan mendapatkan sebuah keuntungan bagi dia, saudara-saudara. Dan tentunya ini bukan terkait dengan Kristus. Ini lebih terkait kepada dirinya sendiri. Sebagai seorang yang barangkali begitu memikirkan tentang dunia ini, saudara-saudara. Nah, kemudian saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus itu menjawab dia, ya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Ini di ayat 21. Tadi pertanyaannya di ayat 16, sekarang Tuhan jawab dia di ayat 21. Saudara-saudara, ini sebuah jawaban yang memang barangkali tidak mudah bagi orang ini. Tetapi di sini kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu memberikan satu perintah kepada dia. Yaitu adalah menjual semua hartanya, lalu membagi-bagikan kepada orang miskin. Dan inilah sebenarnya yang seharusnya dia lakukan. Tetapi saudara-saudara, kita melihat justru dia tidak melakukan. Kenapa saudara-saudara? Oleh karena orang muda yang kaya ini, dia tidak bersedia menyangkal dirinya. Dia tidak bersedia untuk melakukan sebuah penyerahan yang total.
Jadi saudara, kita bisa melihat dari tokoh yang satu ini. Orang muda yang kaya. Dia tidak rela menyangkal dirinya. Dia tidak rela melakukan sebuah penyerahan yang total kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, menyangkal diri itu adalah syarat di dalam membangun komitmen yang sungguh untuk mengikut Tuhan. Saudara, ini adalah satu syarat yang begitu penting. Yang semestinya sebagai orang Kristen itu kita perlu memikirkan terus-menerus. Saya kira bukan hanya berlaku bagi mahasiswa teologi. Saudara, saya mendengar banyak khotbah tentang menyangkal diri itu di sekolah teologi dulu. Waktu kita di kampus. Dan mungkin saudara, kita hanya banyak memikirkan bagaimana kita terus percaya tapi jarang memikirkan tentang bagian ini. Dan saudara, beberapa bulan terakhir ini kita banyak bicara di Spiritual Formation ini soal mengikut Tuhan. Minggu lalu kita sudah bicara tentang passion, gairah, mengikut Yesus. Dan hari ini kita bicara soal yang paling penting, yaitu adalah menyangkal diri. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus sangkal dirinya. Orang-orang yang menyangkal dirinya, saudara-saudara, kita akan melihat apa yang mereka lakukan. Saudara, ini yang dilakukan oleh orang-orang yang menyangkal dirinya. Yaitu adalah mereka berani berkata, saya lebih memilih Yesus daripada keluarga saya. Saudara, memang bagi orang-orang yang tidak berani menyangkal diri untuk melakukan hal ini nggak gampang, saudara. Tetapi inilah panggilan yang diberi oleh Kristus bagi kita. Berani, saudara-saudara, lebih memilih Tuhan kita, Tuhan Yesus, daripada keluarga. Memang, mungkin kita tidak sampai ke dalam seperti ini. Tapi mungkin orang yang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan bisa merasakannya. Atau orang-orang tertentu yang memilih untuk percaya Tuhan Yesus. Dan beberapa contoh kalau kita lihat di sekitar kita misalnya. Yaitu sampai akhirnya mereka meninggalkan keluarga mereka. Mereka dibenci dan sebagainya, saudara-saudara. Tetapi ini yang dilakukan oleh orang-orang yang menyangkal dirinya sendiri. Mereka ketika memilih Yesus, yaitu lebih memilih Yesus daripada kenyamanan. Mereka bersedia menderita. Saudara, sama seperti tadi ponakan saya Haris ya. Jadi dia sharing itu ketika pergi ke Papua, saudara ya. Di Papua, di desa yang memang lebih gelap lagi atau lebih ke dalam lagi dibandingkan desa kami barangkali ya. Mungkin di sana memang tak ada sinyal listrik, susah dan sebagainya, saudara. Nah, itu betapa sulitnya ke sana. Tetapi harus ada penyangkalan diri ketika pergi ke sana, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat memang kita dipanggil meninggalkan zona nyaman kita yang barangkali kita di rumah sudah begitu nyaman, di tempat kita, di kota di mana kita berada. Tapi ada suatu saat di dalam diri kita ini keluar dipanggil untuk tidak nyaman. Nah, terkadang kita dibawa. Memang tidak selalu, saudara. Tapi terkadang itu orang yang menyangkal diri, saudara, dia berani meninggalkan kenyamanannya. Meskipun mungkin, saudara, kita sekarang ada di tempat yang nyaman. Tapi ketika Tuhan meminta kita untuk tidak nyaman, harusnya punya rela, hati yang rela, bersedia tidak nyaman. Orang yang berani menyangkal diri, dia lebih memilih Yesus daripada target karirnya. Bukan berarti nggak boleh punya target di dalam karir. Bukan itu, saudara. Kita sebagai anak Tuhan mesti berjuang di dalam karir kita. Tetapi, saudara, kita tetap melihat Kristus adalah satu-satunya yang paling terutama di dalam kehidupan kita. Orang yang memilih Yesus, yang berani menyangkal diri, saudara, dia kemudian memilih Yesus daripada minuman keras, menonton film-film seperti film yang porno begitu ya, shopping, penilaian orang lain terhadap dirinya dan sebagainya, saudara-saudara. Jadi banyak hal yang terkait. Jadi orang yang menyangkal diri akan berkata, saya milik Yesus seutuhnya. Jadi saudara, inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya berani menyangkal dirinya, yaitu adalah dia memilih Tuhan Yesus sepenuhnya di dalam kehidupannya. Nah, saudara, pengikut Yesus itu mengambil keputusan setiap hari
untuk menyangkal diri. Setiap hari. Setiap hari untuk menyangkal diri. Pagi-pagi waktu kita bangun, kita lebih angkat apa, saudara? Alkitab kita. Apakah kita mau langsung berlutut? Ataukah kita langsung ke kesibukan kita? Ataukah kita ke HP kita? Atau kemana, saudara? Setiap hari kita diperhadapkan dengan memilih apakah kita mau menyangkal diri atau lebih mementingkan kepentingan daripada diri kita. Saudara-saudara, ketika kita dengan rela menyangkal diri demi Kristus, itulah komitmen kasih kita. Ketika rela menyangkal diri, itu menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh di dalam kita mencintai Tuhan. Disitulah kelihatan cinta kita. Seberapa besar kita mengasihi Kristus. Seberapa besar kita menyangkal diri kita. Saudara, kita memang malam ini ditantang sungguh-sungguh oleh firman Tuhan ini, saudara. Selama ini setelah kita mengikut Tuhan, sudahkah kita terus belajar untuk menyangkal diri kita? Sudahkah kita terus belajar untuk semakin melepaskan hak atas diri kita? Dan sungguh-sungguh menyerahkan diri kita secara total kepada Kristus dan mentuhankan Dia atas kehidupan kita. Saudara, inilah panggilan yang memang sangat serius yang diberi oleh Kristus kepada kita untuk kita mengikut Dia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang tidak dapat menyangkal diri, maka akan memilih kesenangan diri daripada Kristus. Saudara, di dalam survei yang dilakukan Barna di Amerika, di dalam sebuah buku yang saya baca, saudara, di sana dilaporkan bahwa 65% orang Amerika berusia 18 sampai 42 tahun telah mengambil komitmen pribadi untuk mengikut Yesus. Jadi luar biasa, saudara-saudara ya. 65% itu usia 18 sampai 42 mengambil komitmen mau ikut Tuhan Yesus. Yang hingga kini masih dianggap penting bagi mereka. Tapi ada namunnya, saudara ya. Namun, berapa persen di antara mereka itu yang betul-betul mengikut Yesus? Nah, hasilnya adalah menunjukkan bahwa hanya 23% dari orang-orang itu yang percaya bahwa seks di luar nikah itu salah. Hanya 23%. Lalu kemudian, saudara, dikatakan hanya 13% yang menganggap mabuk sebagai dosa. Jadi kalau kita melihat, saudara, bahwa sebenarnya 65% memang mereka mengaku komitmen kepada Kristus. Tetapi kebanyakan dari mereka itu tidak berkomitmen kepada Kristus dalam setiap aspek kehidupan mereka. Jadi lebih banyak yang sebenarnya tidak mau rela menyangkal dirinya. Lebih banyak yang tidak rela menyerahkan dirinya secara total. Masih ada bagian-bagian tertentu dari hidup mereka yang tidak mau mereka serahkan kepada Kristus. Ada bagian-bagian dari hidup mereka di mana mereka tidak rela Kristus sebagai Tuhan sepenuhnya. Nah, saudara-saudara, ini adalah sesuatu hal yang memang fakta terjadi bagi kehidupan orang Kristen pada hari ini. Dan mungkin, saudara, kita juga di Indonesia terjadi hal yang sama. Saudara-saudara, kita perlu memikirkan soal hal ini. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya di dalam Yesus itu, saudara ya, Yesus tidak pernah membuka pilihan untuk komitmen yang selektif bagi kita. Jadi tak ada syarat pengecualian. Di mana Tuhan itu sebenarnya hanya memberi satu syarat buat kita. Mau menyangkal diri atau tidak. Mau ikut Dia sungguh-sungguh atau tidak, saudara-saudara. Nah, saudara, kita tak bisa berkata, ya, orang-orang yang di dalam kehidupan ini, saudara, kita tak bisa berkata seperti ini. Silakan diklik ya. Kita tak bisa berkata saya mengikut Yesus. Namun bidang kehidupan yang satu ini biar saya jalani dengan cara saya sendiri. Kita tak bisa seperti ini, saudara. Karena di dalam sebuah penyerahan total, itu secara total semuanya. Mestinya kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita juga nggak bisa berkata, saya tidak terlalu suka melayani. Saya memang mengikut Yesus, tapi saya nggak terlalu suka. Saya tidak mampu dan berbagai macam alasan. Nggak bisa, saudara-saudara.
Kalau kita sungguh-sungguh mengaku sebagai pengikut Kristus, mengaku sebagai orang yang percaya, tidak bisa tidak, saudara. Kita dipanggil untuk melayani. Demikian juga saudara, kita tidak bisa berkata saya mengikut Yesus. Tetapi saya tidak terlalu berminat pergi ke gereja. Saya tidak terlalu berminat beribadah di gereja. Bahkan mungkin berasa sudahlah saya sudah cukup ibadah di rumah saja. Ikut dari TV, lihat dari YouTube dan sebagainya. Kita tak bisa berkata begitu, saudara. Karena memang Tuhan menciptakan sebuah komunitas buat kita. Dan kita ini dipanggil untuk hidup dalam komunitas beribadah bersama-sama. Salah satu hal yang kehilangan di dalam ibadah-ibadah selama ini, saudara, ibadah tatap muka. Dan itu nggak bisa digantikan oleh online-online seperti ini. Saudara, ini hanya satu sarana, saudara. Sarana yang sementara saja. Di tengah situasi yang tidak ideal ini. Tetapi tentunya kalau sudah normal, saudara, semestinya dan harus memang kita kembali ke dalam keadaan yang normal. Saudara-saudara, kita tidak bisa berkata saya mengikut Tuhan. Namun jangan minta saya untuk menunda melakukan hubungan seks hingga menikah. Saudara, kita patut bersedih hati kalau kita punya anak, punya cucu, punya anak muda, punya kenalan orang-orang muda. Mereka sudah berhubungan seks sebelum menikah. Saudara, sebagai hamba Tuhan saya cukup sedih ketika melihat anak muda seperti itu. Dan seharusnya semua kita orang percaya punya hati seperti ini, saudara. Kekudusan itu di dalam seks begitu penting. Di dalam konseling pernikahan yang saya melakukan, saudara, yang kami lakukan. Hal ini selalu kami tekankan. Begitu penting sekali, saudara. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kita tidak bisa berkata bahwa saya mengikut Yesus. Tetapi jangan tuntut saya soal kekudusan hidup. Tidak bisa, saudara-saudara. Di dalam kita mengikut Kristus, dalam menyangkal diri, ada tuntutan juga untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam kita mengikut Yesus, kita tidak bisa berkata saya ikut, tetapi jangan minta saya mengampuni orang lain menyakiti saya. Saya mencintai Yesus, tapi tidak berkomitmen 100%. Tidak bisa, saudara-saudara. Ketika kita mau mengikut Tuhan, itu berarti kita berkata 100%. Seluruh totalitas hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara, malam ini kita ditantang. Maukah kita kembali memperbaharui komitmen kita dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, ini hidupku, 100%. Seluruh bidang hidupku, kuserahkan kepada Engkau. Saudara, itulah panggilan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengikut Yesus membutuhkan komitmen total dan menyeluruh. Nah, kita lihat sekarang bagaimana anak muda yang tadi, orang muda kaya yang tadi. Silakan contoh. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat tadi, sebelum kita lihat orang muda yang kaya tadi, saudara, kita lihat dulu ini ya. Di sini ada namanya penggemar, saudara, supporter ya. Ini penggemar bola. Ya, kalau saudara lihat di TV, di mana saja, mungkin juga kita pernah hadir di stadion sebagai penggemar saja, saudara. Tapi satu hal, saudara, sebenarnya Tuhan tidak panggil kita untuk menjadi penggemar. Tuhan panggil kita menjadi pengikut. Ya, Tuhan panggil kita itu untuk betul-betul mengikut dan menghambakan diri kita, saudara. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan sedikit ya. Yaitu adalah ketika kita berkata sebagai pengikut, maka sebenarnya Alkitab menjelaskan, memberi pengertian lebih dalam kepada kita. Pengikut itu berarti sebenarnya orang yang bersedia menghambakan diri. Makanya di dalam Alkitab itu banyak sekali kata-kata hamba, saudara-saudara ya. Hamba Kristus. Saya adalah hamba Kristus. Hamba Tuhan Yesus. Hamba Allah. Atau seringkali diterjemahkan juga sebagai pelayan. Doulos itu seringkali diterjemahkan sebagai pelayan. Tetapi arti sesungguhnya itu adalah sebagai hamba, saudara-saudara. Nah, hamba, saudara, silakan.
Hamba itu tidak memiliki harta yang bisa diklaim sebagai milik sendiri. Itu ciri khas daripada hamba. Karena hamba itu di dalam Alkitab, saudara, dia sudah menyerahkan hak milik atas dirinya. Jadi secara total dia sudah serahkan kepada Tuhan sebagai pemilik atas kehidupannya. Nah, hamba itu, saudara, tidak memiliki harta yang bisa diklaim sebagai milik sendiri. Tidak memiliki identitas pribadi. Tidak mendapatkan waktu istirahat atau jam keluar dari penghujung hari. Menghambakan dirinya kepada Sang Tuhan. Menyerahkan secara total kepada Sang Tuhan. Dan dia tidak bisa bernegosiasi, saudara-saudara. Kita bisa melihat ini misalnya di dalam kehidupan Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Paulus yang menyebut diri mereka itu sebagai hamba Kristus. Jadi betul-betul mereka sudah menyerahkan diri mereka itu secara total. Jadi saudara, kalau kita melihat hamba, saudara, maka kita melihat satu hal. Seluruh hidupnya itu dia sudah serahkan. Nah, hamba itu seorang pengikut yang menghambakan dirinya kepada Sang Tuhan. Dan juga kalau kita lihat di mana hak hidup seorang hamba itu terletak di tangan Sang Tuhan. Dan inilah kalau kita lihat seorang hamba itu dia hidup di dalam sebuah penyangkalan diri yang sangat-sangat luar biasa. Kita bisa melihat misalnya saudara ya di dalam diri Maria ketika dia berkata, ya Maria itu dapat firman Tuhan dia akan melahirkan Mesias dan kemudian dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dia menyebut diri sebagai hamba. Jadi dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya itu kepada Tuhan, bahwa dia itu memang seorang hamba yang silakanlah Tuhan itu, Sang Tuhan itu, Tuhan Allah itu melakukan apa saja bagi hidup saya. Jadi ada penyerahan yang total. Nah, boleh diklik satu lagi. Kita sekarang lihat bagaimana seorang muda yang kaya itu, saudara. Seorang muda yang kaya ini tidak ada sebuah penyangkalan diri di dalam dia mengikut Tuhan. Tidak ada satu sikap yang mau menghamba, apalagi di mana dia mau menyerahkan secara total hidupnya kepada Tuhan. Justru ketika Tuhan Yesus tantang dia, saudara, orang muda itu di dalam ayat 22 dikatakan ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, ia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara-saudara, harusnya orang muda ini, harusnya dia bersedih bukan karena hartanya. Tapi harusnya dia bersedih karena dia telah memilih jalan yang salah di dalam hidupnya. Tetapi dia bersedih karena hartanya. Saudara, dia merasa seolah-olah penyerahan total, penyangkalan diri, menghambakan diri kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang merugikan dirinya. Tetapi dia tidak melihat bahwa di balik semua penyerahan total ini ada sukacita yang begitu besar yang sebenarnya disediakan oleh Kristus bagi dia. Dia tidak tahu di dalam penyerahan yang total inilah terletak semua kehidupan yang paling maksimal, yang paling puas, yang paling dikenan oleh Allah. Tetapi saudara, inilah orang yang tidak rela menyangkal dirinya, tidak rela menghambakan dirinya, dan tidak rela menyerahkan hidup secara total. Dia memang berkata, saya mau ikut. Tetapi di dalam bagian ini tidak. Dia memang saudara mau ikut Tuhan. Tetapi di dalam area bagian ini saya tidak mau ikut Tuhan. Nah saudara, inilah yang perlu kita renungkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Adakah bagian-bagian area-area tertentu di mana Kristus belum bertakhta, di mana kita masih belum menyangkal diri? Saudara, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Saudara, jikalau kita mau menyangkal diri, jikalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan kita, jikalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka sebenarnya ada beberapa hal yang Tuhan kita akan lakukan buat kita. Jadi ini bukan sebuah kerugian besar ketika kita menyangkal diri. Bukan kerugian yang besar. Justru ini adalah sebuah hal yang memberkati kita. Karena Tuhan kita sendiri adalah Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Apa yang Kristus tidak beri buat kita.
Dirinya saja dikorbankan sampai nyawanya. Apalagi dalam hidup kebutuhan kita yang lain. Yang kedua, dia melindungi dan mengampuni dosa kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada dia, dia akan melakukan ini, saudara. Jadi apa yang tidak akan Kristus lakukan buat kita? Kalau kita menyerahkan diri kita kepada dia. Jika kita menjadi hamba dosa, menyebabkan kita terluka dan hancur berkeping-keping. Tidak ada yang nyaman, tidak ada yang bersuka cita, tidak ada yang bahagia ketika dirinya masih menjadi hamba dosa, saudara-saudara. Ketika diri kita masih diperbudak oleh dosa, disitulah kita ada di dalam sebuah kesedihan. Kesedihan yang besar. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan bertambah kesedihan orang-orang yang meninggalkan Allah di dalam hidup mereka. Tidak ada bahagia di situ. Kalau kita tinggalkan Allah, kita tidak ikut Allah, kita hanya mengikuti dunia dan diri kita sendiri, saudara, bukan ada bahagia. Tapi saat kita ikut Kristus, dia akan menyembuhkan luka kita. Tuhan kita, Yesus Kristus, dapat merekatkan kembali segala luka yang berkeping-keping itu. Apapun itu. Dia memulihkan kita, saudara. Tuhan kita itu mampu memberikan penghiburan dan kekuatan bagi yang berlelah dan berbeban berat. Dunia ini sudah penuh dengan beban. Dunia ini sudah penuh dengan kelelahan, saudara. Dari mana kita dapatkan kepuasan dan kelegaan atas jiwa kita? Kristus memberikannya. Saudara-saudara, jika kita menghamba, maka ia akan mengangkat kita jadi anaknya. Jikalau kita menyerahkan dirinya kepada dia, saudara, dia memberi anugerah yang begitu besar. Dia menyebut kita sebagai anak-anak Allah. Di dalam Yohanes dikatakan, siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Bahkan Kristus sendiri menyebut kita juga sebagai sahabatnya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengundang kita sekali lagi malam ini. Mari menjadi pengikut Kristus yang sejati. Yang mau menyerahkan diri secara total kepada Kristus. Saudara-saudara, ketika kita menyerahkan diri kita secara total, itulah arti menyangkal diri dan mengikut Tuhan Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala kita. Kita ambil waktu sejenak. Dan kita boleh bersama-sama mengevaluasi diri kita masing-masing. Seperti apakah hidup kita selama ini sebagai pengikutnya? Dapatkah kita disebut sebagai pengikut yang sudah menyerahkan diri secara total? Dapatkah kita disebut sebagai seorang pengikut Kristus yang terus mau menyangkal diri? Dapatkah kita disebut sebagai seorang pengikut Kristus yang mau menghambakan diri kita kepada Kristus? Saudara, mari kita renungkan bersama-sama. Kita dibawa malam ini untuk kita boleh memperbaharui komitmen kita, memperbaharui penyerahan hidup kita kepada Tuhan, dan berani berkata, Tuhan, ini aku. Ini aku, Tuhan. Aku mau serahkan hidupku sekali lagi. Saudara, malam ini mari kita rendahkan hati kita. Mari kita berlutut. Jika engkau ada di rumah, silakan berlutut, saudara. Silakan berdoa dan minta Tuhan untuk menolong, untuk menerima kita kembali, untuk menyambut kita, menguatkan kita. Kristus berjanji memberkati kita. Saudara, mari kita ambil waktu 1 menit saja. Berdoa bagi penyerahan diri kita secara total kembali kepada Tuhan. Dan setelah itu nanti saya meminta Pak Yakub untuk memimpin kita di dalam doa firman Tuhan.